Bab 411, Rencana Masa Depan yang Hebat. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Renzu sangat gembira saat melihat putranya dan berlari ke arahnya. Verdan Gritsun telah berubah menjadi hantu putih dan berbaring di tepi danau, menyendok air dengan mangkuk dan meminumnya. Airnya seperti anggur dengan aromanya yang memenuhi area tersebut. Verdan Gritsun meminumnya dengan sangat puas. "Anakku, jangan minum lagi. Ayo, kita kembali." Renzu berjalan menuju Verdan Gritsun dan berteriak, "Ayah yang terhormat, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Ini luar biasa, mari kita minum bersama." Verdan Gritsun membuka matanya yang kabur dan menatap Renzu. Renzu merebut mangkuk anggur darinya dan berkata dengan jengkel, "Jangan minum lagi, Anda hanya tahu cara minum anggur. Semua orang tahu ada danau yang menyihir di tanah orang mati, dan airnya adalah sup yang menyihir. Ketika hantu meminumnya, mereka menjadi linglung dan kehilangan keinginan untuk pergi." Namun, Verdan Gritsun membantah, "Ayah, Anda salah. Ini bukan sup yang menyihir, ini adalah anggur yang menenangkan jiwa. Anggur ini dapat menenangkan jiwa Anda dan menghilangkan semua kotoran, jiwa Anda tidak akan gelisah lagi dan Anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa di hati Anda. Ini adalah salah satu anggur dengan kualitas terbaik di dunia ini. Saya tidak peduli anggur apa itu, Anda harus mengikuti saya kembali." Renzu menarik tangan Verdan Gritsun, tetapi menemukan bahwa Verdan Gritsun seberat gunung dan tidak dapat digerakkan. Verdan Gritsun menggelengkan kepalanya, "Beberapa orang, setelah meninggal, akan seberat gunung. Beberapa orang, setelah meninggal, akan seringan bulu. Ayah, saya memiliki reputasi Gu dalam hidup saya dan meninggal setelah bermandikan cahaya kemuliaan. Ketika saya tiba di sini, tubuh saya telah menjadi lebih berat dari gunung, saya bahkan tidak dapat berjalan satu langkah pun dan hanya dapat berbaring di sini." "Apa?" Renzu langsung merasa muram dan berteriak cemas, "Sudah kubilang sebelumnya, pohon yang tinggi menarik angin, reputasi tidak selalu baik. Buang saja reputasi Gu." Verdan Gritsun menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Kita tidak dilahirkan dengan ketenaran dan kekayaan, kita juga tidak bisa membawanya bersama kita setelah kematian. Setelah aku meninggal, reputasi Gu meninggalkanku. Itu adalah Gu perjalanan abadi yang tetap yang telah menemaniku. Gu perjalanan abadi yang tetap dapat membawa jiwa Verdan Gritsun keluar dari pintu kehidupan dan kematian atau bahkan membawanya ke tempat manapun di dunia luar. Namun, Verdan Gritsun hanya dapat benar-benar bangkit kembali setelah berjalan melalui jalan kehidupan. Apa yang kita lakukan sekarang?" Renzu menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh kebijaksanaan Gu. Meskipun dia telah tiba di bagian terdalam dari pintu kehidupan dan kematian, wilayah kematian yang memiliki kegelapan tak berujung, dan juga telah menemukan Verdan Gritsun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membawa kembali putranya. Pada saat ini, Gu yang adil berbicara, "Oh Renzu, apakah kamu masih belum mengerti? Hanya ada dua jalan di pintu kehidupan dan kematian, keduanya muncul karena takdir Gu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Semua makhluk hidup dan mati, ini adalah siklus yang memungkinkan alam semesta untuk terus ada. Putra tertuamu, Verdan Gritsun, meninggal, ini adalah takdir dan kamu harus menerimanya. Selain itu, dia menjalani kehidupan yang baik di sini, wilayah obsesi kematian adalah tempat paling tenang di dunia. Dia minum anggur kualitas terbaik di dunia dan bebas dari semua kekhawatiran dunia luar, apakah kamu tahu betapa bahagianya ini?" Renzu berdiri di sana dan memandangi daging dan darahnya sejenak sebelum menghela napas. Dalam-dalam, dia tahu dia tidak bisa mengembalikan jiwa putranya, setidaknya seperti itu untuk saat ini. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Gu yang adil dan juga putranya, dan meninggalkan wilayah obsesi kematian. Dia melangkah di jalan lain kali ini, itu adalah jalan kehidupan yang berubah dari kegelapan menuju cahaya. Akan tetapi, Renzu segera menyadari bahwa berjalan di jalan ini jauh lebih sulit daripada saat ia berjalan di jalan kematian. Ada lebih banyak Gu yang menderita di jalan kehidupan daripada di jalan kematian. Ketika Renzu berjalan di jalan kematian, perjalanannya menjadi lebih mulus di sepanjang jalan dan Gu yang menderita semakin berkurang semakin jauh ia berjalan. Namun saat ia berjalan di jalan kehidupan, tidak hanya ada lebih banyak Gu yang menderita, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan lebih banyak Gu yang menderita terbang di atasnya dan menghalanginya. Gu yang pemberani tidak dapat menahan mereka lagi, Renzu,
ada terlalu banyak Gu yang menderita dan mereka akan terus bertambah. Ada kedamaian dalam kematian, tetapi kehidupan memiliki penderitaan yang tak ada habisnya. Pergilah ke Gunung Danghun dengan cepat dan hancurkan beberapa batu nyali. Jika kau ingin bertahan hidup, hanya mengandalkan keberanian tidak akan cukup, kau juga membutuhkan nyali. Renzu bergegas maju ke Gunung Danghun dan mengambil Gu yang penuh keberanian sambil menahan getaran dalam jiwanya. Dengan bantuan Gu yang penuh keberanian, jiwanya menjadi sangat kuat, dan meskipun ia masih menderita getaran, itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Dia melewati Gunung Danghun dan tiba di Lembah Luopo. Lembah Luopo adalah labirin dengan jalan yang berliku-liku. Kadang-kadang, ada area kabut kebingungan yang luas yang dapat menyebabkan jiwa menjadi longgar, dan kadang-kadang, angin Luopo akan bertiup dan memotong jiwa. Renzu telah jatuh ke bagian terendah dalam hidupku dan tidak dapat membedakan arah. Karena jiwanya diperkuat oleh Gu keberanian, ia mengendur dalam kabut kebingungan dengan kecepatan yang lebih lambat. Jiwa yang longgar itu terpotong oleh angin Luopo. Renzu hampir sepenuhnya kehilangan jalannya, tetapi untungnya saat ini, Gu keyakinan terbang keluar dan menyinari jalannya. Renzu dapat berjalan keluar dari lembah Luopo dengan hanya esensi jiwanya yang tersisa. Dia menghela napas lega dan merasa sudah dekat dengan kesuksesan. Dia berjalan ke sungai yang mengalir balik, ini adalah rintangan terakhir di jalan kehidupan. Sangat sulit untuk melawan arus. Penderitaan yang tak berujung menekannya, menyebabkan kemajuannya sangat lambat. Namun, dia dengan paksa bertahan dan berjalan menuju cahaya. Hampir sampai, dia melihat kesuksesan yang ada di depannya, hanya satu langkah terakhir yang tersisa. Dia menghembuskan napas keruh dan rileks, melupakan peringatan dari kebijaksanaan Gu, dia berhenti. Jeda singkat ini menyebabkan Renzu terhanyut oleh sungai. Hidup tidaklah mudah, seperti perahu yang bergerak melawan arus sungai, jika Anda tidak terus maju, Anda akan terdorong mundur. Renzu terhanyut oleh sungai ke kedalaman lembah Luopo. Dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun dan terjebak di lembah Luopo. Fang Yuan memecahkan batu nyali terakhir dan mengerang puas. Saat ini, dia merasa sangat nyaman. Luka berat di jiwanya sudah pulih sepenuhnya dan terlebih lagi, jiwanya bahkan telah diperkuat 5 kali lipat. Perasaan kuat meledak dari lubuk hatinya. Perasaan ini tidak datang dari penguatan tubuh fisiknya tetapi dari semangatnya. Fang Yuan merasa dia bisa melakukan apa saja dengan mudah, apakah itu menganalisis masalah atau melakukan banyak tugas. Sayangnya, hanya ada lebih dari 100 batu nyali di Gunung Danghun dan tidak semuanya mengandung Gu nyali. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Ketika Hu Immortal memperoleh Gunung Danghun, gunung itu telah berpindah tangan beberapa kali dan telah dijarah sepenuhnya. Hu Immortal memindahkannya ke tanah yang diberkati dan mengelolanya selama beberapa dekade. Hampir setiap tahun, dia akan mengirim sejumlah besar rubah ke kematian mereka di Gunung Danghun. Menggunakan jiwa mereka untuk mengairi gunung dan membuat batu nyali. Namun, batu nyali ini hampir semuanya digunakan oleh Hu Immortal. Setelah dia meninggal, lebih dari 100 batu nyali ini perlahan-lahan tumbuh selama hampir 8 tahun dan sekarang sepenuhnya digunakan oleh Fang Yuan. Menurut deskripsi roh tanah Hu Immortal, hampir 10.000 rubah perlu dikorbankan untuk menumbuhkan batu isi perut. Semakin kuat Raja Binatang yang mati, semakin banyak batu isi perut yang akan dihasilkan. Fang Yuan tidak dapat menggunakan metode ini. Ketika tanah yang diberkati berada di puncaknya, tidak dapat dihindari dan tidak apa-apa bagi Hu Immortal untuk melakukannya. Namun, tanah yang diberkati sekarang sangat lemah dan kelompok rubah telah berkurang dalam jumlah besar. Membunuh kelompok rubah ini tidak masuk akal untuk prospek jangka panjang. Dengan luka jiwanya yang pulih, Fang Yuan mulai diam-diam memikirkan rencana masa depannya tanpa bersantai sedikit pun. Memperoleh tanah terberkati Hu Immortal tidak diragukan lagi merupakan bantuan besar bagi rencananya, tetapi pada saat yang sama juga sangat memengaruhi rencananya. Sekarang, dengan Gunung Danghun dalam kepemilikanku, fondasi jiwaku dapat terus menguat. Dan dari kehidupanku sebelumnya, aku memiliki pengalaman dan wawasan dalam mengendalikan kelelawar darah. Keuntungan yang sangat besar seperti itu harus digunakan. Menempuh jalur perbudakan adalah pilihan yang jelas sekarang. Namun, ada juga kerugian dalam jalur perbudakan yaitu bahwa Gu Master jalur perbudakan dapat dengan mudah diserang dan dipenggal. Jadi aku tidak bisa bersantai dalam kultivasi jalur kekuatanku juga. Dengan ini, Fang Yuan akan menempuh jalur kekuatan dan perbudakan,
mengatur dan memberi makan 2 set cacing gu. Jika sebelumnya, akan sulit bagi Fang Yuan untuk melakukan ini. Tetapi sekarang, dengan tanah terberkati Hu Immortal, itu tidak akan menjadi masalah. Hasil yang sempurna adalah menyempurnakan gu bukaan kedua. Dengan bukaan kedua, aku dapat membagi set jalur perbudakan dan kekuatan ke dalam bukaan yang berbeda tanpa mengganggu satu sama lain. Pada saat yang sama, akan ada cukup esensi purba untuk mengendalikan 2 set cacing gu. Pada saat itu, dengan lambaian tangannya, pasukan besar binatang buas dan serangga akan menutupi langit dan bumi, menciptakan sungai darah dalam sekejap mata, menciptakan kehancuran dan kekacauan. Jika ada orang bodoh yang mencoba menggunakan taktik memenggal kepala pemimpin, maka kultivasi jalur kekuatan Fang Yuan akan membuat mereka menyadari betapa kejamnya kenyataan dan mengapa bunga berwarna merah satu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengeluarkan gu bukaan kedua dari bukaannya. Gu ini seperti kulit kacang, bersinar dengan cahaya keemasan, pola di permukaannya adalah urat darah merah. Ini adalah bentuk embrio dari gu bukaan kedua, yang terbentuk dari penggabungan gu palsu dan gu umur. Ia dapat bertahan hidup selama 40 tahun. Ada cukup esensi abadi untuk benar-benar menyempurnakan gu bukaan kedua. 2 gu jam ketiga juga dapat diperoleh dengan mudah, tetapi saya masih membutuhkan gu perjalanan ilahi. Fang Yuan merenung. Gu abadi itu unik, hanya 1 gu abadi dari jenis yang sama yang dapat ada di dunia. Gu perjalanan ilahi telah berubah menjadi gu perjalanan abadi yang tetap dan tidak ada lagi sekarang. Ini memungkinkan gu perjalanan ilahi baru muncul di dunia. Selain itu, ada keuntungan luar biasa dari gu perjalanan ilahi, itu dapat diperoleh dengan mudah. Itu tidak seperti gu abadi lainnya yang begitu sulit ditangkap. Legenda Renzu telah menulisnya dengan jelas, selama seseorang meminum 4 anggur kualitas terbaik di dunia, gu perjalanan ilahi dapat mengembun menjadi ada di tubuh mereka. Selain anggur yang diseduh oleh binatang buas dan yang terbentuk secara alami, teknik penyeduhan manusia terus berkembang, dan sekarang jumlah anggur berkualitas tinggi jauh lebih banyak daripada zaman dahulu. Mencari 4 anggur berkualitas tinggi mungkin agak merepotkan, tetapi dapat dilakukan dengan meluangkan waktu. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati dan bantuan dari roh tanah Hu Immortal kecil. Tetapi masalah utamanya tidak terletak di sini. Karena gu perjalanan ilahi dapat diperoleh dengan mudah, orang lain juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Jika orang lain memperoleh gu perjalanan ilahi, tidak peduli berapa banyak anggur berkualitas tinggi yang diminum Fang Yuan, dia tidak akan memperoleh gu perjalanan ilahi. Klan Fei perbatasan selatan memiliki anggur berkualitas tinggi Zhuang Si Fei. Gu Immortal peringkat 7 Laut Timur Zui Xianweng telah menciptakan lautan anggur, menyembunyikan anggur yang tak terhitung jumlahnya, dan mengadakan resepsi anggur setiap tahun. Pengadilan Kekaisaran Dataran Utara memiliki anggur umur panjang. Kekuatan besar ini atau mungkin Gu Immortal lainnya juga dapat memiliki 1 atau 2 anggur berkualitas tinggi, peluang mereka untuk memperoleh gu perjalanan ilahi jauh lebih besar daripada milikku. Dengan perhitungan ini, Fang Yuan tidak hanya harus menahan malapetaka duniawi dan mengelola tanah yang diberkati, ia juga harus dengan cepat mengumpulkan 4 anggur berkualitas tinggi dan memurnikan gu bukaan kedua. Namun, ini belum semuanya, titik krusialnya terletak pada Spring Autumn Cicada. Waktu mengalir 5 kali lebih cepat di sini, kecepatan pemulihan Spring Autumn Cicada juga akan menjadi sangat cepat. Mampu bereinkarnasi 3 kali sudah merupakan keberuntungan yang sangat baik. Saya tidak bisa bertaruh pada keberuntungan untuk keempat kalinya. Sebelum Spring Autumn Cicada pulih, saya harus memiliki gu keberhasilan pada percobaan pertama, gu keberhasilan langsung, gu keberhasilan lancar atau yang lainnya. Fang Yuan tidak memiliki cukup kekuatan sebelumnya. Sekarang, ia memiliki tanah yang diberkati dan sumber daya yang melimpah. Ia dapat mencoba untuk mendapatkan gu ini. Bab 412, Aku suka rasa takutmu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Hu Tanah Suci Abadi, Distrik Selatan. Yan Yong, cepat bangun. Berhentilah tidur, kau sudah tidur selama 3 tahun. Sebuah suara membangunkan Yan Yong dari tidurnya. Gumpalan batu abu-abu dengan permukaan berlumut mulai bergetar, saat getarannya semakin kuat, menyebabkan debu menyebar. Dari batu oval besar itu, 4 dahan dan kepala muncul seperti bunga yang sedang mekar. Selanjutnya, seorang manusia batu abu-abu berdiri. Yan Yong terbangun dari tidurnya. Kakek, Yan Yong membuka matanya, menatap manusia batu yang membangunkannya.
Itu adalah kakeknya yang berusia 800 tahun, pemimpin suku Huisi. Kakek, mengapa kau membangunkanku? Aku ingin tidur selama 2 hingga 3 tahun lagi. Yan Yong mendesah, dengan enggan. Manusia batu suka tidur. Saat mereka tidur, mereka meringkuk menjadi bola, membentuk batu oval besar. Setiap sesi tidur berlangsung selama 7 hingga 8 tahun. Jangan tidur lagi, cucuku. Usiamu sudah 180 tahun. Ayahmu meninggal lebih awal, dan aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Dalam beberapa dekade, kau akan menjadi pemimpin suku Huisi yang baru. Manusia batu memiliki rentang hidup yang panjang, umumnya 1000 tahun. Manusia biasa hampir tidak dapat hidup selama 100 tahun, tetapi Yan Yong berusia 180 tahun, dan baru saja mencapai usia dewasa. Kakek, aku tidak ingin menjadi pemimpin suku. Setelah menjadi pemimpin, aku tidak akan punya waktu untuk tidur santai lagi. Yan Yong cemberut, tetapi melihat kakeknya menatap dengan marah, dan memilih untuk diam. Pemimpin suku Huisi menegur, mengapa kau tidak tumbuh dewasa? Kau tidur selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Cepat berkemas, dan bersihkan lumut dari tubuhmu, cabut semua rumput liar yang tumbuh di tubuhmu. Bawalah persembahan bersamamu dan pergilah bersama kakek ke tanah, kita harus bertemu dengan yang abadi, kita tidak boleh tidak sopan. Ah, sudah waktunya untuk memberikan persembahan kepada yang abadi lagi. Tetapi aku ingat masih ada 1 tahun lagi. Yan Yong berkata sambil mencabut rumput liar dari tubuhnya. Setelah tidur selama bertahun-tahun, ketiaknya, selangkangannya, dan punggungnya dipenuhi banyak rumput liar. Terutama rumput benang hitam di area selangkangannya, rumput itu keras seperti baja dan keriting. Setiap kali mencabutnya, Yan Yong merasakan sakit yang luar biasa. Kali ini ada masalah. Dewa itu telah berubah, dewa itu datang belum lama ini, dia memanggil kita. Pemimpin klan tua itu menghela napas dan berkata dengan khawatir. Petik 2. Dewa abadi laki-laki yang baru. Kuharap dia lebih mudah diajak bicara daripada dewa abadi perempuan itu. Mungkin kita bisa berdiskusi dengannya, lagi pula, kita harus memberikan begitu banyak persembahan setiap 10 tahun, itu melelahkan. Para pemimpin suku lainnya dan aku juga punya pikiran ini. Di altar besar yang terbuat dari batu-batu hijau, Fang Yuan mengenakan jubah hitamnya sementara rambut hitamnya yang panjang dibiarkan terurai, duduk di kursi utama sambil menatap orang-orang di bawah dengan pupil matanya yang gelap pekat. Ada puluhan manusia batu yang berlutut di bawah, di antaranya, 8 orang adalah pemimpin manusia batu, 2 manusia batu abu-abu, 3 manusia batu granit, 1 manusia batu besi, 1 manusia batu hijau, dan 1 manusia batu putih. Pada saat yang sama, ada persembahan. Sejumlah besar biji yang mengandung emas, perak, perunggu, besi, serta permata dan batu mulia lainnya, cacinggu, del. Segala macam elemen logam akan tumbuh di tubuh manusia batu seiring berjalannya waktu. Fang Yuan melihat persembahan ini, langsung mengerti mengapa istana Dang Hun dibangun dengan sangat mewah. Jika ini dibawa ke bumi, ini akan menjadi aset yang sangat besar, tetapi di sini, kegunaan terbesarnya adalah menjadi bahan penyempurnaan Gu. Hu Immortal menggunakan benda-benda ini sebagai hiasan hanyalah kecintaannya yang feminin terhadap kecantikan. Jika dia dapat memilih untuk menukarnya dengan batu purba, dia akan menukar semua permata dan batu mulia ini tanpa berpikir 2 kali. Di antara persembahan, yang paling berharga adalah cacing Gu. Namun, sebagian besar Gu ini adalah Gu kulit batu tingkat 1, Gu monolit tingkat 2. Hanya ada 1 Gu tingkat 3, Gu lubang batu. Fang Yuan pernah menggunakan Gu ini, saat itu tekanan spring autumn Cicada pada lubang tidak dapat diatasi, jadi ketika dia putus asa, dia menggunakannya. Para manusia batu terampil menggali, mereka hidup jauh di bawah tanah. Makanan mereka adalah tanah, dan terkadang ketika mereka menggali di bawah tanah, mereka akan menemukan cacing Gu. Apa katamu? Kamu ingin mengurangi persembahan? Mata Fang Yuan menyipit saat dia berdiri, perlahan menuruni tangga, datang ke arah para pemimpin manusia batu. Para manusia batu itu tinggi dan besar, bahkan ketika mereka berlutut di tanah, bahu mereka masih lebih tinggi dari kepala Fang Yuan. Yang terhormat Dewa Abadi, suku manusia batu kami telah memberikan begitu banyak persembahan selama 30 tahun ini. Selama tahun-tahun ini, bumi bergemuruh, daerah utara dilanda banjir, daerah timur dilanda kebakaran, hidup menjadi sulit.
Barang-barang yang berhasil kami peroleh ini semakin sulit ditemukan. Dewa Abadi, mohon ampuni kami, dan maafkan ketidakmampuan kami, kurangi sedikit jumlah persembahan. Pemimpin suku manusia batu tertua memohon. Benar, Dewa Abadi, mohon kurangi persembahan. Tahun-tahun ini, jumlah kami semakin berkurang. Dewa Abadi, mohon mengerti, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Para pemimpin manusia batu lainnya mulai berkata, kurangi persembahan, hehehe, tentu saja bisa. Bahkan, saya dapat membebaskan kalian semua dari persembahan ini. Fang Yuan tersenyum ramah dan hangat. Ekspresi para manusia batu tampak gembira. Tetapi saya punya syarat. Selanjutnya, Fang Yuan berkata, saya butuh kalian semua untuk menggali sungai, dari utara, mengalirkan air ke arah timur, untuk menghentikan penyebaran api. Apa? Mendengar ini, para manusia batu terkejut. Mereka bereaksi cepat, berteriak keras. Tuan Abadi yang terhormat, Anda tidak bisa melakukan ini. Menggali sungai dari awal, ini proyek besar, kami para manusia batu butuh tidur. Tanpa tidur yang cukup, kami akan mati. Dan ada api besar dan air dalam jumlah besar. Anda meminta kami untuk menggali sungai, tetapi bukankah itu meminta kami untuk mati? Seketika, semua orang menjadi marah. Banyak manusia batu muda berlutut di satu sudut, tetapi mendengar ini, mereka bergegas mendekat, menatap Fang Yuan dengan waspada. Tuan, roh Tanahu Immortal di samping Fang Yuan melihat ini dan dia merasa sedikit khawatir. Para manusia batu memiliki sifat keras kepala, mereka memiliki sifat nekat, menekankan harga diri mereka dan tidak akan menyetujui tuntutan. Ketika mereka gegabah, mereka bahkan akan menyerang Demon Venerable atau Immortal Venerable, terlepas dari siapa pihak lainnya. Hu Immortal hanya menahan para manusia batu ini karena pada awalnya, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan memberi mereka banyak keuntungan. Tuan, para manusia batu ini tidak mau berdebat dengan orang lain, meminta mereka untuk memberikan barang-barang ini sudah menjadi batas mereka. Hu Immortal kecil diam-diam mengirimkan pikirannya kepada Fang Yuan, mengingatkannya. Batas. Fang Yuan mendengus. Mulutnya terbuka saat dia menunjukkan giginya yang putih bersih, tertawa kejam, kalian para manusia batu terlalu kurang ajar, kalian berani tawar-menawar denganku. Tempat yang kalian tinggali adalah milikku. Tanah yang kalian makan adalah milikku. Mata air roh di samping suku kalian juga milikku. Kalian tinggal di sini, kalian adalah budakku. Aku ingin menggali sungai baru, itu bukan permintaan, dan bukan transaksi, itu adalah perintah. Para manusia batu mendengar ini dan mereka semua berdiri, tampak marah. Abadi, kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian, kalian berani meremehkan kami para manusia batu. Dulu ketika kami pindah ke sini, itu karena seorang wanita abadi. Namun, lingkungan di sini semakin buruk, siapa yang mau tinggal di sini lagi? Kau ingin kami menggali sungai, itu sama saja dengan meminta kami mati. Apakah kau pikir kami para rockman bodoh? Kami para rockman lahir dari surga dan bumi, kami tidak akan menjadi budakmu. Ayo, pindah, aku sudah muak dengan tempat kumuh ini. Para pemimpin rockman berteriak, langsung bertengkar dengan Fang Yuan. Para pengikut yang mereka bawa, para rockman muda semuanya maju, mengepalkan tangan mereka sambil menatap Fang Yuan dengan tatapan berbahaya. Kau ingin pergi? Hahaha. Fang Yuan mendongakkan kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, dia berhenti tertawa, menatap dingin ke arah manusia batu itu, nadanya dingin. Menurutmu di mana ini? Datang dan pergi sesukamu. Aturan lama tidak berlaku lagi, mulai hari ini dan seterusnya. Aku adalah penguasa terhebat, kata-kataku adalah kehendak surga. Kau harus mematuhi aturanku, bahkan jika kau tidak mau. Banyak manusia batu muda mengepalkan tangan mereka dan melolong. Abadi, kau mencoba melangkahi garis dasar sukuku. Abadi, kau mungkin kuat, tetapi kami tidak takut. Kami manusia batu tidak akan pernah menundukkan kepala kami pada kekuatan kasar, kami adalah pejuang alami, kami tidak takut mati. Hanya cinta yang bisa membuat kami menggali hati kami. Hanya kehangatan yang bisa membuat kami menundukkan punggung kami. Raungan, Fang Yuan mendorong dengan tangannya dan seekor naga emas terbang keluar. Naga emas itu meraung, membunuh manusia batu yang berteriak paling keras. Dia membunuh pemimpin suku tua manusia batu granit. Pemimpin suku tua sudah mati, kita harus membalas dendam.
Bahkan seorang abadi harus mati di bawah amarah suku kita. Kematian pemimpin suku tua manusia batu granit seperti pemicu, menyebabkan kemarahan manusia batu meletus. Manusia batu menyerang Fang Yuan secara bergelombang, setiap langkah membuat penyok di tanah, karena mereka memancarkan aura yang mengesankan. Puluhan manusia batu menyerang bersama, memancarkan watak pasukan besar yang berjumlah 10.000. Dari tubuh mereka, banyak cahaya bersinar. Ada juga cacing gu yang menghambat tubuh manusia batu ini, mereka diaktifkan melalui kemauan mereka. Namun sesaat kemudian, cahaya ini menghilang. Little Hu Immortal menyerang, menyegel semua cacing gu. Fang Yuan mencibir saat dia memulai pembantaiannya. Manusia batu tidak takut mati, tetapi kekuatan mereka lebih rendah daripada Fang Yuan. Mereka semua hancur menjadi pecahan, mati dengan kematian yang menyedihkan. Namun pecahan batu ini berkumpul seperti magnet, membentuk manusia batu baru. Bunuh, lawan tirani, balas dendam untuk ayah. Kita lahir dari surga dan bumi, kita mati karena surga dan bumi, jadi kita tidak takut. Manusia batu kecil menyerbu, dan semuanya dibantai oleh Fang Yuan. Namun, pecahan batu ini berkumpul menjadi manusia batu yang lebih kecil lagi. Jumlah manusia batu ini terus menyusut, tetapi setelah terbentuk, mereka menyerbu ke arah Fang Yuan dan meneriakkan hal-hal seperti membalas dendam untuk kakek, ayah, Del. Begitulah cara manusia batu bereproduksi. Itu adalah ras yang hanya terdiri dari laki-laki. Setelah manusia batu tua meninggal, jiwa dan batu yang mereka belah akan membentuk manusia batu baru, dan mewarisi sebagian ingatan manusia batu tua, atau beberapa pengalaman penting. Dalam beberapa kasus, manusia batu tua terlalu banyak tidur dan fondasi jiwa mereka terakumulasi hingga taraf tertentu. Mereka akan membelah sebagian tubuh mereka untuk membentuk manusia batu kecil baru. Setelah Fang Yuan membunuh gelombang ketiga manusia batu, dunia akhirnya sunyi sekali lagi. Hanya satu manusia batu yang tersisa, tergeletak di tanah, menggigil. "Siapa namamu?" Fang Yuan perlahan berjalan ke arahnya. "Namaku Yan Yong." Manusia batu muda itu tergagap. "Apakah kau tahu mengapa aku hanya membiarkanmu hidup?" Fang Yuan berdiri di atas kepala Yan Yong. "Tidak, aku tidak tahu. Karena kau ketakutan. Karena aku menyukai rasa takut dan kengerianmu terhadapku." Fang Yuan tersenyum hangat. Bab 413, sebuah pertunjukan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. 3 hari kemudian, Yan Yong yang terluka parah kembali ke sukunya dan membangunkan semua manusia batu yang sedang berhibernasi. "Seorang abadi laki-laki ada di sini, dia adalah iblis, dia ingin memperbudak kita semua. Tidak hanya itu, dia juga ingin mengambil pria-pria tampan dari suku manusia batu kita, untuk menjadi mainannya. Kami, manusia batu lahir dari alam, bebas dan tak terkekang, bagaimana mungkin kami tunduk pada otoritas bejat seperti itu? Kami melawan di tempat, yang abadi itu terlalu kuat, tetapi kami manusia batu tidak takut berkorban dan melawannya tanpa takut mati. Akhirnya, kami melukainya dan memukulnya hingga mundur. Semua anggota suku lainnya dikorbankan dan hanya aku yang bisa kembali. Aku sekarat tetapi yang abadi itu masih hidup. Sebelum dia melarikan diri, dia berkata akan memimpin pasukan rubahnya dan memusnahkan semua suku manusia batu kita." Yan Yong meratap lemah, mengumumkan informasi yang menakutkan kepada anggota sukunya. Para manusia batu terkejut dan takut, berduka dan juga geram, beberapa menyatakan perang, beberapa ingin membalas dendam, beberapa menyebutkan migrasi dan beberapa ingin berdiskusi. Mereka telah kehilangan arah tanpa pemimpin, apakah itu pewaris atau pemimpin suku lama, mereka semua telah tewas di tangan Fang Yuan. Total ada 8 suku manusia batu dan mereka telah jatuh ke dalam kekacauan sekarang. Beberapa manusia batu ingin mendapatkan rincian konkret dari Yan Yong, tetapi luka Yan Yong terlalu parah, dan setelah memberitahu mereka tentang berita menyedihkan ini, dia kehilangan kesadaran. Sementara mereka masih di tengah-tengah diskusi, seperti yang dikatakan Yan Yong, gelombang demi gelombang kelompok rubah mulai menyerang suku-suku manusia batu. Para manusia batu melawan dengan sekuat tenaga mereka, tetapi ada terlalu banyak kelompok rubah, situasinya secara bertahap berubah menjadi serius. 8 suku tidak punya pilihan selain bersekutu dan mundur ke bawah tanah untuk mempertahankan diri. Namun, kelompok rubah tidak membiarkan mereka pergi dan berulang kali menyerang bawah tanah. Kelompok rubah membayar harga yang sangat mahal setiap kali mereka menyerang, tetapi mereka masih datang tanpa henti. Para manusia batu mengutuk Fang Yuan,
kebencian mereka terhadapnya bagaikan kobaran api yang tak terpadamkan. Keadaan semakin memburuk dari hari ke hari dan keputusasaan menyebar di hati para manusia batu. Namun, tepat pada saat ini, Yan Yong terbangun. Para manusia batu dapat memulihkan diri dari luka-luka mereka melalui tidur, sebagian besar lukanya telah sembuh. Ia segera memimpin para manusia batu dan melakukan serangan balik yang indah. Kami manusia batu adalah kelompok pemberani yang tidak takut mati. Bahkan yang abadi pun tidak dapat mempermalukan kami. Yan Yong mengumumkan kepada semua orang dan meningkatkan moral mereka. Jangan berpikir bahwa yang abadi itu kuat, dia hanyalah macan kertas dan hanya bisa mengirim kelompok rubah ini ke kematian mereka, dia sudah terluka. Pada saat yang sama, dia mengumumkan luka-luka yang dialami yang abadi dan memberi harapan kepada para manusia batu. Para manusia batu yang putus asa itu dengan erat berpegang pada harapan ini seperti sedotan yang dapat menyelamatkan mereka saat mereka tenggelam. Yan Yong mengganti topik pembicaraan dan berbicara tentang para pemimpin suku tua. Dia terluka oleh upaya gabungan para pemimpin suku tua, pengorbanan para pemimpin suku tua adalah kesedihan terbesar kami. Terutama pemimpin suku batu putih tua, hidupnya berakhir saat dia berada di pelukanku, sebelum dia meninggal dia mempercayakan seluruh suku kepadaku. Aku melihat jiwanya tercerai-berai, dan merasa malu, mengapa bukan aku yang mati, tetapi dia. Dia memukul dadanya saat mengatakan ini, tampak sangat sedih. Segera, beberapa manusia batu membujuk, Tuan Yan Yong, jangan bersedih. Sudah sangat menakjubkan Anda mampu bertahan hidup dan memberi kami peringatan, bahkan memimpin kami menuju kemenangan. Benar sekali, kami para manusia batu besi mengagumimu. Karena ketua suku lama mempercayakan suku ini padamu, maka tolong pimpin kami para manusia batu putih. Yang disukai para manusia batu adalah tidur nyenyak dan tidak terlalu terobsesi dengan otoritas. Terutama, di persimpangan hidup dan mati ini di mana mereka hidup dalam kecemasan, para manusia batu berharap seorang manusia batu yang kuat dan pemberani untuk memimpin mereka. Setelah itu, Yan Yong pertama-tama mewarisi posisi ketua sukunya dan kemudian suku batu putih. Lebih dari sebulan kemudian, ia menguasai suku-suku yang tersisa satu demi satu, menjadi ketua bersama dari 8 suku manusia batu. Setengah bulan berlalu, ia memimpin para manusia batu dan mengusir kelompok rubah, melindungi sukunya. Ini tidak cukup, selama yang abadi tidak mati, kita tidak punya masa depan. Kelompok rubah akan berkumpul kembali dan menyerang rumah kita lagi. Kita hanya bisa menyerang gunung abadi itu dan membunuh yang abadi sepenuhnya demi kehidupan yang indah dan damai. Yan Yong segera menyebutkan menyerang gunung Danghun. Namun, beberapa manusia batu tampak ragu-ragu. Kita baru saja mengalami pertempuran yang begitu sengit, kita hanya ingin tidur sekarang. Jumlah manusia batu kita telah menurun drastis, kita tidak memiliki kekuatan untuk menyerang benteng iblis itu. Kita memiliki banyak keturunan yang lahir dari pertempuran sengit ini. Kita perlu membesarkan mereka dengan baik sampai mereka menjadi dewasa. Yan Yong hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan kepada pemimpin suku batu putih tua itu. Para anggota sukuku, apakah aku akan membawa kalian ke kematian? Menyerang gunung abadi bukanlah ideku. Itu adalah rahasia yang diceritakan pemimpin suku batu putih tua kepadaku sebelum kematiannya. Dia mengatakan gunung abadi ini adalah gunung Danghun yang legendaris. Gunung Danghun memiliki batu-batu usus. Jika manusia batu kita bisa mendapatkan batu-batu usus ini, itu bisa meningkatkan kekuatan kita dan membuat suku kita lebih kuat. Pemimpin suku batu putih tua adalah manusia batu tertua dan paling berpengalaman. Dia dikenal luas oleh para manusia batu sebagai orang bijak. Dengan kata-kata terakhirnya, bersama dengan kekuatan Yan Yong yang jelas, para manusia batu menjadi gelisah dan membentuk ekspedisi untuk menyerang gunung Danghun. Fang Yuan sengaja mengatur beberapa kelompok rubah di sekitar gunung Danghun, membentuk garis pertahanan yang lemah. Yan Yong terus-menerus meningkatkan moral para manusia batu, lihat, tidak banyak yang tersisa dari pasukan rubah abadi iblis. Kita sudah dekat dengan kemenangan. Para manusia batu menyanyikan kemenangan dan kejayaan di sepanjang jalan, menyerbu ke gunung Danghun dengan moral yang terangkat. Di gunung Danghun, Fang Yuan muncul dengan sekelompok rubah dan bertempur dalam pertempuran hebat dengan para manusia batu. Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang mengerikan dan membunuh banyak manusia batu, menyebabkan semua manusia batu ketakutan. Namun pada saat ini, Yan Yong berdiri dan menunjuk luka-luka Fang Yuan dan esensi abadi, harimau kertasnya,
dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengannya. Kelompok rubah tersingkir, karena Fang Yuan dikalahkan, dipaksa melarikan diri dari serangan Yan Yong. Tunggu sampai aku kembali setelah mengumpulkan esensi abadi dari air dan api. Saat itu akan menjadi akhirmu. Sebelum mundur, Fang Yuan berteriak keras dengan ekspresi jahat. Manusia batu memiliki fisik yang kasar dan gerakan mereka lambat, dan karena tidak terbiasa dengan medan gunung Danghun, mereka hanya bisa membiarkan Fang Yuan melarikan diri. Para manusia batu memuja Yan Yong karena telah mengalahkan Yang Abadi dan bersorak penuh kemenangan. Orang-orang sukuku, sekarang bukan saatnya untuk bersorak. Yan Yong berdiri, kita tidak bisa tinggal lama di Gunung Danghun, ini adalah tanah iblis. Pemimpin suku batu, putih tua telah memberitahuku, setiap tahun hanya selama beberapa hari ini, kita manusia batu dapat memasuki tempat ini dengan aman. Kita harus bergegas dan mengumpulkan batu-batu usus di sini. 3 hari kemudian, kita harus meninggalkan tempat ini. Tubuh mereka terbuat dari batu yang kokoh. Ada beban pada jiwa mereka untuk menopang tubuh yang kuat dan kokoh seperti itu. Jika para manusia batu bergerak terlalu berlebihan, itu dapat membahayakan jiwa mereka. Dengan demikian, para manusia batu akan menghabiskan 80% dari seluruh hidup mereka untuk tidur dan memelihara jiwa mereka. Ketika fondasi jiwa mereka cukup tebal, itu akan bocor keluar. Bagian jiwa yang meluap ini akan jatuh di atas batu dan membentuk kehidupan baru. Suku-suku manusia batu berkembang biak seperti ini. Setelah para manusia batu memperoleh batu-batu nyali, gunyali dapat memperkuat dan memperluas jiwa mereka, menyebabkan jiwa meluap dan membentuk manusia batu kecil. 3 hari kemudian, di dalam gunung, di istana Danghun. Yan Yong berlutut di tanah dan melapor dengan penuh rasa hormat dan takut sambil menundukkan kepala dan membungkuk, melapor kepada Yang Abadi. Dengan 3 hari penguatan jiwa ini, suku manusia batu kita telah bertambah 6.000 manusia batu kecil. Termasuk kami para suku tua, seluruh populasi telah meningkat hingga 3 kali lipat dari populasi sebelum pertempuran. Fang Yuan duduk dengan anggun di atas ranjang empuk dan menatap Yan Yong. Bagus, dengan ini, manusia batumu memiliki cukup tenaga untuk memulai pembangunan sungai. Selanjutnya, kau ingat apa yang harus dilakukan, kan? Atau kau perlu aku memberitahumu lagi? Yan Yong segera menjawab, Yang Abadi, aku tidak berani melupakan kata-katamu dan telah mengukirnya dalam pikiranku. Bagus, Fang Yuan mengangguk acuh tak acuh, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk menggali sungai besar yang membelah wilayah timur dan utara. Ah, 3 bulan. Yan Yong tercengang, Yang Abadi, kami manusia batu butuh tidur untuk memelihara jiwa kami. Jika kami bergerak berlebihan, kami akan kelelahan sampai mati. Sungai besar itu sangat panjang, dan hanya dengan waktu 3 bulan, kami tidak akan bisa beristirahat. Jika kami bekerja seperti ini, suku manusia batu kami mungkin akan punah. Hehehe, kalian tidak akan mati sepenuhnya. Aku sudah menghitung, akan ada lebih dari 200 manusia batu yang tersisa. Fang Yuan tertawa. Yan Yong merasakan hawa dingin di tubuhnya. Sekarang ada 10.000 manusia batu, tetapi hanya akan ada lebih dari 200 setelah proyek itu. Seberapa mengerikan pengorbanan ini? 3 bulan lagi, aku ingin melihat sungai besar. Jika aku tidak melihatnya, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada sukumu sebelum aku membunuhmu. Sekarang pergilah. Nada bicara Fang Yuan dingin dan tidak berperasaan. Seluruh tubuh Yan Yong gemetar mendengar ancaman iblis ini. Dia sangat takut pada Fang Yuan dan tidak berani membalas. Tubuhnya meringkuk seperti bola dan mengejutkan, dia benar-benar berguling menjauh. Tuan, kami membayar harga yang sangat mahal saat itu untuk mendatangkan manusia batu ini. Roh tanah Hu immortal kecil itu membujuk dengan bijaksana, dia tidak tahan melihat begitu banyak manusia batu mati seperti ini. Jangan khawatir, manusia batu itu masih sangat berguna bagiku. Dan bukankah mudah untuk menambah populasi mereka? Fang Yuan bersandar di kursi dengan mata menyipit saat dia mengeluarkan kodok jiwa penguburan dari lubangnya. Kodok jiwa penguburan adalah gu tingkat 4 yang digunakan untuk menyimpan barang. Itu adalah salah satu cacing gu yang ditinggalkan oleh Hu Immortal. Itu seukuran telapak tangan besar dan berwarna abu-abu. Ada kutil kecil di seluruh punggungnya dan matanya yang besar bersinar dengan cahaya hijau yang aneh dan suram. Itu hanya bisa menyimpan jiwa dan perutnya akan mengembang saat menghisap jiwa-jiwa itu.
Fang Yuan menggunakan ini untuk mengumpulkan jiwa para manusia batu yang tewas dalam pertempuran dengan kelompok rubah. Sekarang, perut kodok penguburan jiwa ini telah dikempiskan. Jiwa-jiwa yang ada di dalamnya sebelumnya ditempatkan di Gunung Danghun oleh Fang Yuan untuk menghasilkan batu-batu usus baru. Fang Yuan menggunakan sebagian batu-batu usus itu untuk membuat jiwanya 6 kali lebih kuat daripada jiwa orang normal. Dan batu-batu usus yang tersisa diberikan kepada suku-suku manusia batu. Para manusia batu tidak tahu, penguatan jiwa mereka semua karena kematian rekan-rekan mereka bab 414, hati nurani mereka yang berkuasa. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Yan Yong keluar dari istana Danghun, setelah melewati beberapa terowongan yang gelap dan berliku-liku, ia tiba di Gunung Danghun. Setelah melihat gunung berwarna merah muda seperti kristal, Yan Yong menghembuskan napas keruh. Rasa takut dan tekanannya telah berkurang drastis setelah meninggalkan Fang Yuan. Setelah bergerak di gunung untuk beberapa saat, ia akhirnya ditemukan oleh anggota sukunya. "Oh, pemimpin kami yang agung dan terhormat, pahlawan kami, Anda di sini." Beberapa manusia batu bersorak, "Tolong biarkan aku mencium kakimu, untuk mengungkapkan rasa kagumku padamu." Beberapa manusia batu berlutut di tanah. Pahlawan besar, keberanianmu lebih besar dari surga, nyali Anda lebih tebal dari bumi." Beberapa manusia batu kecil membentuk kelompok dan berteriak keras. Yan Yong tertawa, tidak ada yang tahu betapa getirnya perasaannya. Sorak-sorai yang didengarnya sangat menggembirakan, ada banyak anggota suku di sekitarnya, berkumpul bersama, tetapi ia merasa sangat kesepian saat ini. Dia melihat para anggota suku itu, para manusia batu yang tersenyum, mereka semua akan mati 3 bulan kemudian. Mati karena kelelahan setelah menggali sungai. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dari apa yang dilihat para manusia batu lainnya, kemenangan Gunung Danghun sungguh gemilang, patut dirayakan. Tapi hanya dia yang tahu, ini hanyalah permainan yang dimanipulasi dalam kegelapan oleh makhluk abadi itu. Kebenaran yang kejam dan mengerikan itu membuatnya mengerti dengan jelas bahwa pengorbanan para manusia batu itu, dan kemenangan yang sulit ini, sungguh sangat menyedihkan, mereka tidak berdaya. Dia memimpin para anggota sukunya dan memperoleh lebih banyak kemenangan, tetapi pada saat yang sama rasa takutnya terhadap Fang Yuan tumbuh. Manusia abadi itu, dia iblis. Hatinya lebih keras dan lebih dingin daripada kita para manusia batu, kekuatannya lebih besar daripada beban gunung. Aku sangat lemah, apa yang bisa kulakukan? Melawan berarti mati. Aku mengakui kepengecutanku, aku benar-benar takut mati. Aku belum cukup tidur. Aku baru berusia 180 tahun. Saat Yan Yong memikirkan penampilan Fang Yuan, hatinya dipenuhi dengan teror. Sedikit rasa bersalah yang masih tersisa menyiksanya. Dia tahu, dia akan mengirim orang-orang sukunya ke kematian secara pribadi. Dia sedang diinterogasi oleh hati nuraninya, setiap pujian dari orang-orang sukunya bagaikan cambuk, menyebabkan hatinya penuh dengan rasa sakit dan luka. "Pemimpin suku kami yang terhormat dan terkasih, Anda akhirnya kembali." Semua orang menunggu. Para manusia batu memberi jalan kepada Yan Yong, saat dia berjalan tanpa halangan menuju tanah yang lebih tinggi. "Orang-orang sukuku, 3 hari ini, suku kita telah berkembang berkali-kali lipat. Penaklukan kita telah memberi kita hasil yang gemilang. Namun, kemenangan seperti itu tidak cukup. Apakah kalian semua bersedia untuk terus mengikutiku, menuju masa depan yang lebih cerah?" Yan Yong menatap orang-orang sukunya dan berteriak keras. Para rockman menggunakan sorak-sorai paling keras yang bisa mereka kerahkan untuk mengekspresikan dukungan 120% mereka terhadap Yan Yong. Yan Yong mengangguk, dia sudah menduga hasil seperti itu. Di antara para rockman, tidak ada yang berbeda atau rockman tua yang berpengetahuan luas. Selama beberapa pertempuran sengit, mereka telah, dengan gemilang, mengorbankan diri mereka sendiri. Rockman yang tersisa semuanya baru lahir, mereka memiliki pikiran yang sederhana. Sedangkan untuk para rockman tua yang tersisa, mereka semua adalah pendukung setia Yan Yong, penyembahnya yang setia. Yan Yong dengan sabar menunggu sorak-sorai berhenti sebelum melanjutkan, 3 hari ini, aku telah mempertimbangkan bagaimana kita menghadapi makhluk abadi yang melarikan diri. Para makhluk abadi memiliki esensi abadi, sehingga mereka mampu mengendalikan pasukan rubah, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia pasti telah mundur ke danau di area utara, atau bersembunyi di perapian area timur. Kita tidak bisa membiarkannya pulih. Ketua suku benar, ketua suku terlalu pintar,
kita tidak bisa membiarkan makhluk abadi yang jahat itu memulihkan esensi abadinya. Ketika iblis terkutuk itu memulihkan kekuatannya, dia pasti akan mencari masalah dengan kita para Rockman. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Danau dan perapian adalah area yang berbahaya. Bahkan kita, para manusia batu, tidak akan bisa bertahan lama di sana. Dan kedua area ini sangat luas, siapa yang tahu kemana sang dewa melarikan diri. Semua orang berbicara saat suasana menjadi riuh. Yan Yong menyela diskusi semua orang, berteriak, itu sebabnya, aku memikirkan satu-satunya solusi. Kita akan menggunakan tanah untuk mengisi perapian dan danau, dengan begitu, sang dewa tidak akan bisa memulihkan esensinya yang abadi. Ya Tuhan, itu ide yang gila. Seketika, beberapa manusia batu berteriak. Pemimpin sukuku yang agung, danau ini sangat luas, membuat orang-orang tercengang. Perapian memiliki suhu yang mematikan, bagaimana kita bisa menggunakan tanah untuk mengisinya? Itu tidak mungkin. Seorang manusia batu tua langsung membantah. Yan Yong menatap manusia batu tua ini dalam-dalam, mengingatnya dalam hati. Manusia batu ini berani menanyainya, itu menunjukkan bahwa pemujaannya tidak cukup dalam, sehingga dia akan mendapatkan pekerjaan terberat dan terberat nanti, bekerja sampai mati. Pada saat ini, seorang manusia batu tua lainnya berkata, kita tidak bisa melakukan ini dengan paksa, aku punya solusi. Mungkin kita bisa menggali sungai dan mengarahkan air danau ke tungku api, menggunakan air untuk menetralkan api, itu akan lebih mudah. Niat membunuh Yan Yong semakin meningkat. Manusia batu tua ini sangat cerdas, dia adalah ancaman yang lebih besar daripada manusia batu tua yang menegurnya. Dia segera memutuskan dalam hatinya, dia akan mengirim manusia batu tua ini ke misi pertahanan. Dia akan dibunuh oleh pasukan rubah, ancaman ini harus disingkirkan. Yan Yong memuji lelaki tua ini dengan jelas, sambil berteriak, itulah ideku. Kita harus menggali sungai dan mengarahkan airnya ke sana untuk memadamkan api. Sang abadi tidak akan punya tempat untuk memulihkan esensi abadi. Sebenarnya, pemimpin suku batu putih mengajariku sebelum meninggal, dia berkata bahwa air di utara dan api di timur semuanya dilakukan oleh lelaki abadi yang jahat itu. Itulah sumber kekuatannya, sama seperti kita para manusia batu memakan tanah. Jadi pemimpin suku batu putih meramalkan ini. Pemimpin suku batu putih, seperti yang diharapkan dari filsuf kita. Pemimpin suku batu putih sudah berusia 998 tahun, tentu saja dia tahu banyak. Semua manusia batu mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan pemimpin suku batu putih, tetapi juga merasa kasihan dan sedih atas kematiannya. Para manusia batu tidur dalam waktu yang lama, mereka hanya memiliki sedikit interaksi satu sama lain. Rasa jarak dan misteri ini menyebabkan pengetahuan pemimpin suku batu putih yang telah meninggal terasa sangat mendalam. Menggunakan ungkapan dari bumi, jika pemimpin suku tua dari batu putih itu bisa mendengar ini di akhirat, dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya dengan marah. Namun sayangnya, dia dibunuh sepenuhnya oleh Fang Yuan, jiwanya tidak luput, dihancurkan di Gunung Danghun oleh Fang Yuan. Esensinya mendarat di gunung, membentuk batu usus. Apakah batu usus ini dihancurkan oleh seorang manusia batu, atau Fang Yuan sendiri, itu akan menjadi misteri abadi. Setelah berdiskusi, para manusia batu setuju bahwa Yan Yong harus menjadi pemimpin, mengawasi penggalian untuk menghubungkan air dan api. Fang Yuan bersembunyi di belakang, melihat pemandangan ini secara diam-diam. Setelah melihat rencana yang telah diselesaikan, dia memerintahkan Hu Immortal kecil. Roh tanah melepaskan jejak kekuatan Gunung Danghun, dan para manusia batu merasakan jiwa mereka bergetar, mereka menjadi sangat pusing. Banyak manusia batu muda pingsan di tempat. Oh tidak, ayo cepat dan keluar. Gunung Danghun akan menyerang, kata Yan Yong, saat dia meninggalkan sukunya menjauh dari Gunung Danghun. Mereka tidak kembali ke rumah asal mereka, tetapi malah tiba di wilayah utara dan timur dengan cara yang megah. Di Gunung Danghun, Fang Yuan menatap tanpa ekspresi ke arah para manusia batu yang pergi menggunakan awan asap. Tuan, apakah Anda pernah mendengar cerita tentang para manusia batu? Ekor Little Hu Immortal bergoyang saat dia berbicara dengan lemah lembut. Fang Yuan tertawa ringan, Anda ingin mendesak saya untuk menggunakan taktik lunak dengan para manusia batu. Tuan sangat pintar, mata besar Little Hu Immortal bersinar. Sepertinya Anda tidak terlalu akrab dengan ini. Seringkali, kekuatan ketakutan dan kebencian jauh melampaui rasa terima kasih.
Saat itu, ketika Fang Yuan mengetahui bahwa ada sekelompok manusia batu, dia sangat gembira. Para manusia batu tinggal di bawah tanah, mereka memakan tanah sebagai makanan dan ahli dalam menggali. Sekelompok besar manusia batu bahkan dapat membangun kota bawah tanah yang jauh di dalam tanah. Manusia batu dapat menggali sumber daya untuk pemilik tanah yang diberkati. Mereka adalah budak yang sangat baik. Banyak Dewa Gu ingin membeli manusia batu dan memindahkan mereka ke tanah terberkati mereka sendiri. Untuk tanah terberkati Dewa Hu, karena Gunung Danghun, dan asalkan memiliki cukup jiwa, hanya satu manusia batu dapat menggunakan batu-batu usus untuk berkembang biak menjadi klan besar. Fang Yuan dapat menggunakan ini untuk memproduksi manusia batu secara massal dan terlibat dalam perdagangan budak dengan Dewa Gu lainnya. Saat itu, Dewa Hu membawa semua manusia batu ini dengan niat yang sama. Memang benar, manusia batu hanya menyerah pada taktik lunak. Sebagian besar manusia batu keras kepala dan tangguh, pejuang yang tidak takut mati. Dengan demikian, banyak Dewa Gu harus menggunakan kebaikan dan manfaat untuk perlahan-lahan menggunakan manusia batu ini dan memaksimalkan nilai mereka. Dewa Hu menggunakan metode seperti itu. Tetapi Fang Yuan tidak mengadopsi ini. Itu terlalu lembut. Dia ingin memeras mereka hingga kering, untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Persaingan di dunia ini sangat kejam, manusia tidak hanya bersaing satu sama lain, mereka juga harus menghadapi bencana dan malapetaka. Siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang telah jatuh ke dalam banjir. Jadi bagaimana jika Anda seorang Gu immortal? Jika Anda tidak mempersenjatai diri dan memanfaatkan setiap sumber daya yang Anda miliki untuk memperkuat diri, kematian Hu immortal akan menjadi contoh terbaik. Seorang anggota jalur iblis harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, mempertimbangkan sedikit pun manfaatnya, mengambil apapun yang bisa diambilnya dan membuat dirinya lebih kuat. Siapapun yang berkuasa harus mengerti aturan, hukum, persahabatan, dan moral. Ini semua adalah alat untuk memeras keuntungan. Kelembutan dan hati nurani, kekejaman dan kebencian, semuanya sama. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Setelah membuang begitu banyak waktu dengan para manusia batu, hanya tersisa 7 bulan hingga malapetaka ke-6. Danau di utara, tungku api di timur, semuanya adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh malapetaka sebelumnya, titik lemah dari tanah yang diberkati. Ketika malapetaka duniawi terjadi, mereka akan menjadi mata rantai terlemah. Kekuatan sebuah tim hanya bergantung pada pemain terlemahnya. Beban yang dapat ditanggung rantai bergantung pada bagian yang paling rapuh. Memangnya kenapa kalau aku dibenci, dan dimarahi oleh banyak orang? Kalau dunia ini sesederhana kebencian, dan kutukan, kenapa aku masih butuh kekuatan? Yang terpenting adalah menggali sungai secepat mungkin, untuk membantu tanah yang diberkati pulih semaksimal mungkin, tidak peduli berapa banyak manusia batu yang mati dalam prosesnya. Karena Gunung Danghun ada di sini, dia hanya perlu menangkap beberapa jiwa dan akan ada banyak sekali manusia batu yang dihasilkan bab 415 untuk esok hari. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gemuruh-gemuruh, ledakan terjadi satu demi satu, saat debu dan asap mengepul ke udara. Ini adalah lokasi proyek penggalian sungai. Para manusia batu memakan tanah sebagai makanan, banyak cacing gu di tubuh para manusia batu dapat digunakan. Tuan pemimpin suku, kita tidak bisa terus seperti ini. Kemarin, 3 orang anggota suku meninggal karena kelelahan, mereka mengalami kematian yang menyedihkan, bahkan tidak meninggalkan satu pun keturunan. Seorang manusia batu tua berlutut di hadapan Yan Yong sambil menangis. Begitu seorang manusia batu meninggal karena kelelahan, jiwa mereka akan lenyap, mereka akan benar-benar mati, tidak akan ada manusia batu muda yang terbentuk dari jiwa mereka yang tersisa. Yan Yong membanting dadanya, melolong, mengapa aku tidak tahu? Mengapa aku tidak tahu? Para pahlawan telah berkorban untuk suku kita lagi. Demi masa depan suku kita yang cerah, demi hari esok yang indah, mereka menyumbangkan hidup mereka. Tetapi justru demikian, kita tidak bisa melambat. Sejak dimulainya penggalian, kita telah menghadapi banyak serangan dari pasukan rubah. Ukuran kelompok rubah semakin besar, jelaslah bahwa lelaki abadi terkutuk itu mendapatkan kembali esensi abadinya. Kita harus terus bekerja keras, menggali sungai sehingga ia kehilangan sumber kekuatannya. Manusia batu tua tercengang, tetapi pemimpin suku. Kau adalah manusia batu yang baik, kau berpikir untuk suku kita, aku mengerti itu. Para pahlawan ini tidak akan mati sia-sia.
Lihat di sana, aku telah membuat batu nisan heroik untuk mereka. Anak-anak dan keturunan mereka akan mengingat mereka, dan merasa bersyukur atas pengorbanan yang telah dilakukan. Yan Yong menunjuk ke batu nisan yang didirikan, ada banyak sekali. Manusia batu tua itu melihat batu nisan itu, mendesah. Begitu kematian para manusia batu itu muncul, pemimpin suku yang baru Yan Yong segera memerintahkan orang-orang untuk membangun batu nisan ini. Moral yang rendah segera meningkat, meskipun setiap hari, banyak manusia batu mati karena kelelahan, mereka masih bersemangat tinggi. Mereka sudah mati, apa gunanya batu nisan ini? Si tukang batu tua adalah salah satu dari sedikit yang tersisa yang memahami situasi tersebut. Ia merasa sangat khawatir. Oh, pemimpin, ia mendesak dengan getir, kami para tukang batu juga harus bereproduksi. Para tukang batu yang mati karena kelelahan ini bahkan tidak akan memiliki jiwa yang tersisa, mereka tidak dapat meninggalkan keturunan. Ekspresi Yan Yong tetap tidak berubah, tidak mengatakan sepatah kata pun. Seorang tukang batu muda di sampingnya mulai menggerutu, dasar orang tua, apakah kau takut mati? Si tukang batu tua segera membalas, anak muda, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Ya, aku memang tua, tetapi aku seorang tukang batu. Bagaimana mungkin seorang tukang batu takut mati? Karena kau tidak takut mati, mengapa kau banyak bicara? Benar sekali, kami memberikan kontribusi kepada suku. Ada apa? Kita berkorban sedikit demi kebaikan yang lebih besar. Di samping Yan Yong, sekelompok pemuda tukang batu mulai berdebat. Senior tua, kalau kau merasa lelah, istirahatlah dulu. Tidak masalah, waktuku terbatas, aku harus pergi ke daerah lain untuk memeriksa kemajuan. Yan Yong menepuk bahu tukang batu tua ini sambil berjalan pergi, melanjutkan pemeriksaannya. Sekelompok pemuda tukang batu mengikuti di belakang Yan Yong, berbicara di antara mereka sendiri, mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap tukang batu tua itu. Karena dibenci oleh para junior ini, tukang batu tua itu merasa sangat tertekan, asap keluar dari telinganya. Dia ingin menegur mereka dengan keras, tetapi dia melihat semua batu nisan di dekat area konstruksi, dengan segala macam kata-kata yang diukir di atasnya. Kita harus melakukan ini dengan cara apapun. Asalkan kita bersatu, dalam waktu 3 hari, kita akan menyelesaikan sungai. Semakin besar keberanian kita, semakin banyak yang bisa kita capai. Untuk membangun masa depan yang indah bagi suku tukang batu kita. Hidup pemimpin suku Yan Yong. Demi masa depan cerah para manusia batu, kami sumbangkan nyawa kami sumbangkan masa muda kami. Suasana menggila menyelimuti hati para manusia batu. Bahkan para manusia batu yang meninggal karena kelelahan pun tersenyum sebelum meninggal. Manusia batu tua ingin berbicara, tetapi mulutnya terbuka berkali-kali dan tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Ia berlutut di tempat dengan linglung untuk waktu yang lama, hingga tiba-tiba, ia mengangkat tinjunya dan menghantam tanah dengan keras. Bam! Itu adalah suara yang berat. Manusia batu tua itu berdiri perlahan, diam-diam menggerakkan tubuhnya yang tua menuju tempat konstruksi. Yan Yong bergegas ke lokasi berikutnya. Saluran sungai sudah mulai terbentuk, sejumlah besar manusia batu dewasa menggali di saluran tersebut. Di samping mereka, para manusia batu muda yang secara fisik lebih lemah membentuk kelompok patroli. Beberapa memeriksa penggalian sungai, beberapa mengukir slogan, beberapa membuat batu nisan heroik. Para manusia batu muda ini disebut penjaga batu, yang dibentuk oleh Yan Yong sendiri. Melapor ke kepala suku, 6 orang manusia batu muda mendatangi Yan Yong dan melaporkan hasil kerja keras selama beberapa hari ini. Melaporkan kepada pemimpin agung, kami telah menggali 25 km lagi di segmen ini. Melaporkan kepada pemimpin agung, sayangnya kami telah mengorbankan 120 anggota suku, mereka semua adalah pahlawan suku kami. Melaporkan kepada pemimpin agung, kami benar-benar menemukan 3 anggota suku tertidur saat bekerja. Ini adalah aib bagi suku kami harus mengkritik mereka. Bagus sekali, kalian semua telah melakukannya dengan baik. Ingat, kalian harus mendirikan batu nisan untuk para pahlawan kita yang telah meninggal. Pada saat yang sama, ikat para tukang batu yang memalukan itu dan kritik mereka di depan umum, biarkan mereka belajar keberanian dari penghinaan. Yan Yong berbicara, dengan penuh perhatian, dimengerti, kalian semua adalah masa depan suku kami, melihat kalian semua seperti melihat masa depan suku kami yang cerah. Kalian harus terus bekerja keras.
Puji Yan Yong. Para pemuda batu itu sangat bersemangat, tubuh mereka gemetar. Semuanya untuk suku batu. Pemimpin kami yang terhormat dan terkasih, Anda adalah simbol kebanggaan kami. Kami bersatu di sisi Anda, melangkah menuju masa depan yang cerah dan bermakna. Mereka menggeram satu demi satu, menunjukkan tatapan fanatik. Namun Yan Yong menghindari kontak mata dengan mereka, antusiasme para pemuda batu ini membuatnya takut. Dia melihat ke tempat yang jauh. Di sana, semua segmen sungai yang berbeda sedang digali. Yan Yong dapat melihat banyak manusia batu melihat ke bawah ke tanah kuning sambil menundukkan punggung mereka yang tebal. Saluran sungai itu selebar puluhan meter, segmen demi segmen, garis panjang muncul dalam penglihatannya. Ini adalah proyek yang agung. Setiap kali Yan Yong melihat scene ini, jantungnya berdebar-debar. Selama mereka bersatu, kekuatan suku batu itu luar biasa, itu bisa mengubah dunia. Namun, saat Yan Yong memikirkan Fang Yuan, iblis yang menakutkan itu, hatinya merasakan hawa dingin yang kuat yang mengubah antusiasmenya menjadi sungai yang membeku. Baik itu kelompok rubah di luar, slogan-slogan di papan batu, atau penjaga batu yang ia ciptakan, semuanya adalah bagian dari rencana iblis itu. Dengan begitu banyak metode, ia dengan paksa mengurangi perlawanan suku manusia batu hingga seminimal mungkin. Yan Yong adalah orang yang menciptakan skenario ini secara pribadi. Melihat terbentuknya sungai, rasa takutnya terhadap Fang Yuan menjadi semakin besar. Pria abadi itu tidak hanya memiliki kekuatan yang mengerikan, yang benar-benar menyebabkan keputusasaan adalah pikirannya yang licik dan licik, membuatnya tampak seperti jurang yang tidak dapat diprediksi. Yan Yong merasa dirinya tenggelam ke dalam api penyucian. Ia lemah lembut seperti semut, sementara di belakangnya, sosok raksasa Fang Yuan sedang menatapnya. Ia seperti mayat, boneka, tali yang mengendalikannya ada di tangan Fang Yuan. Setiap hari, ia melihat orang-orang sukunya mati, hatinya sakit seperti ditusuk belati. Melihat antusiasme orang-orang sukunya, yang ingin menggali sungai, ia merasakan kesedihan yang menyedihkan. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak mengetahui kebenarannya. Mungkin, terus hidup dalam kebohongan ini adalah kebahagiaan sejati. Yan Yong mengalihkan pandangannya, melambaikan tangannya dan membawa para pemuda batu itu menuju ruas sungai berikutnya. Ini adalah Gu Estrus terakhir, pergilah. Esensi purba telah disuntikkan, saat Fang Yuan menjentikkan jarinya dan menembakkan Gu yang tampak seperti kacang hijau ke udara. Gu Estrus meledak, berubah menjadi bubuk merah muda saat menghujani kelompok rubah di bawah. Seluruh kelompok rubah menghirup bubuk ini, dan segera bergerak. Tak lama kemudian, banyak rubah jantan bergelimpangan di punggung rubah betina, bergerak dengan penuh semangat saat mereka menyuntikkan saripati kehidupan mereka ke dalam tubuh rubah betina. Kehamilan rubah bervariasi. Misalnya, rubah emas membutuhkan waktu 2 bulan untuk melahirkan sekali. Setiap kali, ada 3 hingga 4 rubah. Sedangkan untuk binatang buas seperti rubah berekor 3, bahkan 100 tahun tidak cukup untuk memelihara janin mereka. Biasanya, semakin kuat binatang itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kehamilan. Namun saat ini di tanah yang diberkati Hu Immortal, kelompok rubah itu biasa saja, mereka memiliki masa kehamilan yang singkat. Sejak para manusia batu mulai menggali sungai hingga prosesnya menjadi lancar, Fang Yuan telah menggunakan Gu Estrus setiap hari, menciptakan rubah baru dan memperkuat pasukan rubah. Hu Immortal tidak memiliki Gu Immortal, selama bencana duniawi kelima. Dia terbunuh oleh bayangan petir pesona biru, sehingga kumpulan cacing Gu jalur perbudakannya tidak luput. Namun di dalam Gunung Danghun, dia meninggalkan sejumlah cacing Gu. Misalnya, Gu tipe bantuan seperti katak jiwa penguburan, atau Gu tipe pengeluaran seperti Gu Estrus, serta beberapa cacing Gu cadangan untuk jalur perbudakan, sebagian besar adalah Gu perbudakan rubah. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Fang Yuan telah menghabiskan sebagian besar cacing Gu ini. Kelompok rubah telah meningkat jumlahnya beberapa kali lipat setelah kerja kerasnya. Meskipun rubah adalah omnivora, tanah yang diberkati tidak dapat menampung jumlah yang begitu besar. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, banyak rubah tidak akan dapat menemukan makanan dan mati kelaparan. Tetapi Fang Yuan tidak peduli, seluruh pikirannya sekarang tertuju pada bencana duniawi ke-6. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Sebuah sungai menghubungkan utara dan timur. Danau yang meluap mengalir di sepanjang saluran sungai, bergerak cepat dengan riak-riak yang memercik. Swiss. Banjir besar mengalir ke dalam lubang api,
Saat kedua kekuatan itu berbenturan, air sungai menguap dan berubah menjadi uap, naik ke udara. Setelah air sungai tenang, hampir setengah dari api hitam itu padam. Hanya 3 area terbakar yang tersisa di tepinya. Dengan cara ini, api dan air saling memusnahkan, banjir di wilayah utara berkurang, dan tanah muncul kembali. Air dalam jumlah besar mengalir di sepanjang sungai dan mengisi puluhan lubang, membentuk banyak danau. Meskipun wilayah utara masih penuh lumpur, dan wilayah timur adalah tanah yang terbakar tanpa tanaman hidup, peleburan api dan air telah menciptakan sesuatu seperti koreng pada luka berdarah. Selama waktu berlalu, wilayah timur dan utara pada akhirnya akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Atas perintah Fang Yuan, Yan Yong membawa ratusan manusia batu yang terluka dan lelah kembali ke rumah mereka di wilayah selatan. Guru, apa yang harus kita lakukan dengan awan-awan ini? Little Hu Immortal menatap langit, awan tebal membuatnya merasa tidak berdaya. Meskipun hujan sudah turun berkali-kali, banyak uap air masih ada di udara, membentuk awan. Awan-awan ini menghalangi cahaya alami, menyebabkan wilayah timur diselimuti kegelapan, membuat orang-orang merasa kesal. Tanah yang diberkati tidak memiliki sinar matahari atau angin. Awan-awan ini akan sangat memengaruhi kehidupan penduduk wilayah timur. Abaikan saja mereka. Fang Yuan menatap lautan awan dan mengalihkan pandangannya. Kemunculan awan-awan itu sudah diduga, itu adalah detail kecil. Yang benar-benar penting, adalah bencana duniawi ke-6. Jika tanah yang diberkati ini selamat, dia akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah tentang awan-awan itu. Jika gagal, maka tidak ada gunanya memikirkannya.